Ya, sambil di Bang Datuk sama Bang Otak naik-naikin orang, nanti biar saya sapa, saya kasih materi lagi nih. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu mengajarkan kita kebencian, itu tidak mungkin. Nah, kalau memang ada ajaran Islam, ajaran kebencian, maka silahkan tunjukkan. Ajaran kebencian itu apa? Ajaran mengajarkan untuk membenci satu etnis atau satu kaum. Tapi kalau kita lihat diksi-diksi Al-Quran, justru mengatakan Allah menginformasikan bahwa ada yang Allah laknat, tapi karena kejahatannya, karena keingkarannya, bukan karena bapaknya si A, bukan karena dia suku apa, bukan, tapi karena keingkarannya. Nah, ini yang kita tidak bisa terima. Bagaimana Allah membela kehormatan kemuliaan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102 menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kita untuk menghormati orang yang layak dihormati, bukan. Dan mustahil kalau Nabi Muhammad SAW itu ada kepentingan dalam memuliakan orang lain. Apa kepentingannya? Sulaiman bukan nenek moyangnya. Siapa Sulaiman? Kenapa Isa masih dituliskan dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu adalah informasi dari Allah yang harusnya menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad berkali-kali? Tapi kenapa justru Musa, kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi lainnya malah dimuliakan dalam Al-Quran? Kalau memang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang menginginkan empati, eksistensi. Bayangkan kalau Nabi Muhammad mengutip, mengambil tokoh-tokoh Bible, tokoh-tokoh Tanakh untuk dimuliakan, untuk mendapatkan hati orang Yahudi. Pertama, Yahudi itu sedikit di Arab, di Jazirah Arab pada waktu itu, di Khaybar. Yang kedua, Rasulullah sudah diberitahukan bahwa orang Yahudi itu dalam surah Al-Baqarah contohnya ya. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu akan berharap keimanan daripada mereka orang Yahudi, sementara mereka ketika mendengarkan firman Tuhan mereka merubahnya dengan akal? Maka Rasulullah sudah diberikan pengetahuan bahwa orang Yahudi ini tidak akan pernah menerima apapun yang disampaikan. Yahudi yang ingkar ini teguh dalam keingkaran mereka, karena mereka sudah, sebagian besar dari mereka itu sudah terlaknat lewat lisannya Nabi Musa, lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa. Mereka sudah terlalu banyak keingkarannya, ibarat kata sudah berlapis-lapis, berkarat hatinya. Maka itu sulit untuk menerima hidayah. Nah, kemudian Allah sudah mengunci pintu hati mereka. Maka bagaimana mungkin Nabi Muhammad memuliakan Solomon? Apa gunanya Nabi Muhammad memuliakan Solomon? Pakai ini nih. Maka tentu ini adalah hak prerogatif Tuhan Rabbul Alamin sendiri yang menginformasikan bahwa hambanya yang pernah dipilih, yang pernah dicintai, bahkan tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, itu tidak pernah kafir, seperti tuduhan orang Yahudi sendiri. Tapi bagaimana dengan umat Kristen? Umat Kristen di hadapan kita berani-beraninya mengatakan Abraham itu poligami, maka itu berzina. Bahkan tokoh yang mana orang Yahudi sendiri muliakan, Yesus sendiri muliakan, itu dihujat sama orang Kristen, dikatakan berzina. Yesus sendiri Tuhan mereka dipercaya terkutuk. Bagaimana mungkin ajaran seperti ini ajaran yang relevan dengan kasih? Itu loh ya. Ini kita berpikir, kalau memang ajaran kasih ini untuk siapa? Kalau mengasihi orang yang sekufu dengan kita, itu artinya apa? Itu artinya sama aja bohong, karena ada kebaikannya. Tapi kalau mengasihi musuh, lebih parah lagi. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang menjadi asbab kerusakan di muka bumi dengan membiarkan perbuatan jahatnya? Nah, jadi ajaran Kristennya agak lain ya. Kasihilah musuhmu. Giliran orang tua, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, tidak bisa jadi pengikutku. Inilah agak lucu. Ini menjadi pertanyaan kontradiksi ajaran. Nah, jadi kenapa saya katakan Islam dibenarkan kemudian dengan secara realitas dan secara ilmiah? Karena secara psikologi Nabi Muhammad itu nggak ada gunanya memuliakan Sulaiman. Karena Nabi Muhammad SAW itu apa manfaat bagi beliau ketika beliau mengaku sebagai Rasul? Malah beliau diboikot. Coba perhatikan bagaimana Paulus. Paulus sudah katakan berkali-kali, apa manfaat Paulus mengaku sebagai Rasul? Minta dipuji, ada datanya saya punya. Kemudian minta hasil duniawi. Begitu ya. Ini kita membandingkan. Kan saya sudah bilang, di hadapan saya ini saya membandingkan. Silakan yang Kristen bertanya saja. Lanjut. Iya, saya mau bertanya. Ya, Pak Benyamin, selamat datang di komalnya Ustadz Arif, di mana di sini kami mengedukasi tentang Islam. Non Muslim boleh bertanya tentang Islam, silakan. Oke, saya mau bertanya. Kamu kan sering katakan kalau
Quran itu adalah penyempurna. Apa yang disempurnakan itu? Coba dijelaskan. Jadi Saya tidak sempurnakan pernah itu mengatakan Al-Quran penyempurna. Saya enggak. mengatakan Al-Quran itu sempurna. Ya, saya tidak. Bentar. Anda kan menuduh saya mengatakan Al-Quran penyempurna. Saya menjawab, seingat saya belum pernah mengatakan dari tadi sejak beberapa jam ini di live kan, mengatakan Al-Quran itu penyempurna. Yang saya katakan adalah, kalaupun memang pernah saya berdiskusi selama ini, diksi saya adalah Al-Quran kitab sempurna. Ya, itu sempurna sebagai firman Allah. Gitu Pak. Jadi apakah kitab yang lainnya itu tidak sempurna? Cuma Al-Quran Tidak. saja yang sempurna? Yes. Kitab lain itu tidak sempurna sebagai kalam Tuhan. Kenapa? Apa? Karena di situ memuat, ya saya jawab dulu dong. Kalau setiap ada jawaban itu Pak, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Ya, alasannya bahwa kenapa Al-Quran dikatakan sempurna, dalilnya adalah zalikal kitabul la raiba fih. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Pakai bahasa muttaqin. Indonesia, Bu. Pakai bahasa Indonesia, Ya, Pak. tapi saya kalau baca Al-Quran saya dapat pahala. Saya bukan Buddha Anda. Saya baca pakai bahasa Al-Quran di Indonesia. sini. Iya, Ya. nanti saya jelaskan. Saya bukan Buddha Anda, kecuali Anda bayar ke sini loh. Anda bayar, suruh saya ngajar, nggak apa-apa disuruh-suruh. Itu pun belum tentu saya mau disuruh-suruh loh. Saya nggak Tapi disuruh-suruh. biar saya bayar, Bu. Kalau Bapak Nggak Ibu peduli, berbicara saya nggak butuh uang bahasa Arab, Anda. tidak akan Saya mengerti, ya. tidak butuh Tidak uang mengerti. Anda. Anda ini di sini diizinkan Siapa bertanya, juga mau bukan bayar, diizinkan menjajah. Siapa mau bayar Anda bahasa tidak juga mengerti. diizinkan menjajah. Anda diizinkan bertanya. Siapa yang Bertanya menjajah? maka hak jawab pada Sejak saya. kapan Anda saya menjajah. jajah, Ibu? Ini Sejak penjajahan kapan ini saya masuk jajah? komal Ya, Bu. Islam. Sok tahu, pengen pula bayar. Emang Anda punya uang berapa? Eh. Mau membayar saya? Kamu kan suruh saya bertanya. Inilah Kristen kadrun. Makanya saya bertanya. Saya suruh bertanya, bukan suruh menjajah. Iya, tapi saya Bertanya bertanya, itu sepertinya dengan kata jawabannya siapa? harus Ya, saya dimengerti. jawab suka-suka saya dong. Pakai bahasa Loh, yang tidak dimengerti, kalau otak begitu. Anda yang dangkal dan Anda bodoh, jangan salahkan kami yang menjawab kalau Anda nggak ngerti. Itu tanda itu. Tanda on. Saya baca Al-Quran saya, Anda nggak ngerti, kok saya yang salah? Kalau Anda nggak ngerti bahasa Arab, kok saya yang salah? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab. Zalikal kitab, itu dia katabah, ketentuan Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan daripadanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Saya belum ngomong itu aja, lu udah potong. Kau masuk ke sini, kami izinkan bertanya belajar, kok kau jadi POC? Inilah kau, orang Kristen. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Diizinkan bertanya, berharap kau nyuruh-nyuruh kami sekehendak bapak moyangmu. Kau pikir kami ini hidup di masa penjajahan? Ini komal diskusi, bukan komal kau suruh-suruh aku ngapain sesuai dengan kehendak. Aku nggak ngerti kayak gini aku cara ngajarin aku. Kau siapa? Ploko suntur. Gombal gambul. Kenapa kau maksa-maksa aku mengikuti otakmu yang dangkal? Al-Quran ku baca itu hakku. Kok kau yang larang aku baca Al-Quran? Kami harus melafazkan Al-Quran kami, karena itu berpahala buat kami yang mendengarkan dan membacanya. Kau Kristen. Kok maksa-maksa kau? Udahlah, nggak dibayar di sini. Kau Siapa yang melarangku maksa? membaca Memangnya Al-Quran di sini. Kau dibayar? siapa? Turun Memangnya kau. dibayar? Kau tidak layak berada di tengah-tengah manusia ini. Kau berada kau bersama gondit kau. Binatang. Ya, naik komal Islam dikasih cara baik-baik bertanya, nyuruh-nyuruh kami. Aku pula kau larang baca Al-Quran. Siapa kau? Bapakku aja ngelarang aku baca Al-Quran, bisa berantem aku sama dia. Kau pula ngelarangku membaca Al-Quran. Kau Kristen. Kau bertanya sama aku. Ku bacakan dalilnya. Giliran kami nggak baca dalil, kau minta dalilnya. Giliran ku baca Al-Qurannya, kau suruh aku berhenti bacanya. Apa mau kalian? Suka-suka bapak moyangnya masuk di komal Islam. Kami kasih kesempatan bertanya. Kau pikir aku ini siapa? Bini kau? Anak perempuan kau? Kalian itu nggak beradab, maklum kami. Tapi ketika kalian melarang kami melakukan apa yang menjadi ibadah bagi kami, kuludahi mukamu. Mampu kau bayar? Udahlah nggak bayar, menerima ilmu, nggak ada adab kau.
Kau inilah calon bapak-bapak yang bakalan mengajarkan anak-anaknya untuk kurang ajar kepada guru-guru nih. Kau nggak bayar aja, suka-suka kau nyuruh-nyuruh kami. Apalagi kau yang bayar, kau bayar guru-guru, nanti bisa kau suruh anak kau pijak-pijak kepala gurunya itu. Karena nggak ada adab di dalam agama kalian kayaknya. Kami umat Islam diajarkan bagaimana kami beradab kepada ulama-ulama kami. Aku kalau ada satu orang yang pernah mengajarkan aku apapun, walaupun dia pernah salah, tetap dia adalah guruku. Paham kau? Naik ke sini disuruh bertanya, dia pula ngelarang aku baca Al-Quran. Ludahilah mukamu nanti, biadab. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Ya, Islam Kristen bang. Saya satanisme bang. Oke, lanjut nih. Ya, silakan yang mau bertanya Islam tanya Islam aja. Ya, saya tentang satanisme ini, coba satanisme ini apa? Sekte, agama, aliran atau apa? Silakan dulu, karena saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang nggak jelas. Ngaku-ngaku satanisme, tau-taunya Kristen lagi. Silakan, brother. Ada suara gak sih? Ya, silakan. Ya kalau saya lebih ke tidak takut dengan apa yang diciptakan Tuhan. Kita itu berteman dengan setan bukan berarti kita menyembah setan. Gitu. Tapi kita masih punya Tuhan. Kecil suaranya, setan. Suaranya kecil. Halo, ada suara Ya. nggak? Halo. Ya, silakan. Iya, kita itu lebih ke apa ya? Bukan lagi sih, lebih ke orang-orang yang tidak takut dengan yang namanya setan gitu. Karena kita percaya setan itu ciptaan Tuhan gitu loh. Emang setan bentuknya kayak mana? Setan itu tidak ada bentuk, tidak bisa Ada. dilihat dan tidak bisa dirasakan. Dari mana Anda tahu setan itu ada? Kenapa? Dari mana Anda tahu setan ada? Dari mana setan itu ada? Ya dari hawa nafsu kita yang kita tidak bisa terkendali. Itu kan banyak Dari yang mana bilang Anda itu tahu pasukan hawa setan. nafsu Anda tidak terkendali itu karena setan? Kenapa Anda nyalahkan setan sementara hawa nafsu itu punya Anda? Dedemit, kamu jangan sosok bijak pula lah. Kata saya kamu. Dari mana Anda tahu setan itu ada? Loh, kalau setan tidak ada, tidak mungkin Nabi Adam itu diturunkan ke bumi karena Dari mana Anda tahu Adam? Satanisme ini kitabnya apa sih? Saya bingung dengan orang-orang ngaku satanisme tapi bawa-bawa kitab orang lain. Emang ada kitabnya orang satanisme itu tulisnya Adam? Dapat kitab dari mana Anda ini? Tolong ya, gini sekali lagi nih saya tegaskan nih. Kalau di hadapan saya itu mengklaim, itu pasti saya tuntut pertanggungjawaban. Saya satanisme. Apa itu satanisme? loh, iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam, bukan Saya kepada Tuhan. tanya, dari mana Anda tahu iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Dari mana Anda tahu tentang iblis? Dari mana Anda tahu tentang setan? Anda ini tahu dari mana? Karena saya mempelajari hal tersebut. Manusia itu yang terlahir Anda semua itu ateis, percaya oke? setan ada. Iya, Anda ini tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam, tidak beragama Yahudi. Lalu Anda bicara tentang setan. Di manakah tertulis tentang setan kecuali di kitab suci orang beragama? Sekarang Paham nggak gini, pertanyaannya? Sekarang gini, manusia Kok yang sekarang telah- gini? Namanya ini orang nggak konsisten. Ngaku-ngaku Saya- satanisme boleh nggak tidak saya menggunakan. berbicara? Boleh, Boleh yang saya berbicara? minta Ya udah, jawab. Ya udah, Yang saya berbicara tanya itu dulu. Anda tahu Ketika dari mana saya sudah setan? berbicara, baru Anda menjawab. Saya belum Kau berbicara, tahu sudah dari Anda mana tentang potong. setan? Udah, pertanyaanku itu aja. Nggak usah kau lari kemana-mana. Kau tahu mana setan itu tahu dari mana kau? Kalau dia ada. Pernah kau jumpa setan? Lo kan tadi udah dijawab. Gimana sih? Dari mana? Kok Dari nanya mana? lagi? Sebutkan. Gini loh. Daftar Ya, pustakanya gitu. sebutkan. Daftar pustaka setan kau tahu dari mana? Dari mana? Dari mana kau tahu? Setan itu ada ketika hawa nafsu kita itu tidak bisa. Saya tanya, kau tahu hawa nafsu itu dari mana? Kata hawa nafsu itu kau dapat dari mana? KBBI? Loh itu hasutan. Ibaratkan gini, rezeki Dari itu- mana kau tahu? Ini orang mengerti nggak sih bahasa Indonesia? Bisa nggak Aku ini saya- nggak butuh bisa klaim. nggak saya Yang ngomong kubutuhkan dulu ini sebentar? adalah informasinya dari mana? Bisa lah. Satu-satu dulu dong. Saya belum selesai Loh, berbicara. kok satu-satu? kita Siapa? udah Aku dengar kau berbicara. sendiri kok. Kau nggak ngerti, telinga kau rusak. Ngerti Yang kutanya, gimana sih? kau Sekarang tahu gimana dari saya mana mau setan? menjelaskan? Kalau saya lagi menjelaskan dipotong. Apakah itu beradab? Kau tahu dari mana beradab lah? Menghadapi setan kenapa harus beradab? Setan kok dihadapi harus beradab? Kau kan satanisme. Sekarang saya tanya, Sekarang dari saya mana tanya. kau tahu kalau setan itu ada? Jawab. Manusia yang terlahir itu semua ateis.
Aku tanya, dari mana kau tahu setan itu ada? Kok ribet kali dengan kau? Satanisme nggak tahu setan berada di mana taunya. Dari Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu apa? ibarat Hawa kata nafsu kayak itu apa? Rezeki. Rezeki itu bisa dijemput dengan cara Hawa halal nafsu dan kok haram. rezeki. Ini orang ngomong apa sih ini? Kau tahu dari mana diksi setan? Kau tahu dari mana diksi hawa nafsu? Kau kan satanisme. Kau kan setan. Kau berteman dengan setan kau. Saya Lalu ini kau bicara di berteman dengan hadapanku. setan. Saya tidak takut dengan Dari setan. mana Kok kau saya tahu bilang, setan saya itu ada? tidak menyembah setan. Emang ada saya bilang. Kau bicara aku nggak takut setan. Ya Aku iya. nggak nyembah setan. Dari mana kau tahu setan itu ada? Diam dulu setengah laut. Diam dulu ya, saya sama si setan ini dulu. Dari mana kau tahu setan itu ada? Sumber pengetahuan kau tentang setan itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu memangnya apa? Jelaskan. Hawa itu pengendalian diri kita. Siapa yang ngasih tahu kalau hawa itu adalah pengendalian diri? Maksudnya? Dari mana kau tahu kalau hawa itu adalah pengendalian diri? Dari mana kau tahu? Diri kita yang mengendali itu siapa kalau bukan diri sendiri? Yang Bukan ku kita tanya setan. itu, kalau Gimana kau tahu bahwa hawa itu sama dengan pengendalian diri, yang ngasih tahu kau siapa? Kau tahu sendiri gitu. Lah, emang kamu nggak bisa emang Anda tidak punya Apa ini? rasa? Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya. Emang Anda tidak punya Ngerti nggak kau bahasa Indonesia? Inilah orang nih, kalau sok-sokan mengingkari agamanya karena mungkin orang ini malas beribadah, ngaku-ngaku satanisme, arti setan aja kau nggak tahu dapat dari mana, ya? Makanya kau, mama pantas kau berteman dengan setan. Sekarang saya tanya gini. Tapi kau nggak tahu, kok kau bertanya pula? Kau aja nggak jelas. Di sini- Saya di sini- tanya, di sini kan kau Islam tahu menjawab tentang setan? subhat. Di sini Islam menjawab subhat. Saya bertanya. Iya, tapi bukan dari salah. setan. Setan nggak perlu bertanya di sini. Setan masuk neraka. Ngapain setan bertanya? Mana ada istilahnya kami harus ngajarin setan? Ada dalam Islam. Islam itu mengatakan kami harus memusuhi setan. Setan itu musuh yang nyata, bukan diajari setan. Setan itu sifat makhluk yang tercela. Kau kan satanisme kau. Satanisme, pengikut setan. Ngapain aku ngajarin kau? Ditanya kau tahu setan dari mana aja kau nggak bisa jawab. Setan? Nah inilah kalian kesetan-setanan ini. Kok aku disuruh pula menjawab pertanyaan setan? Setan di tempatku jangan bertanya. Setan enyah ke dalam neraka jahanam. Ya itu aku. Keras aku kalau setan. Apalagi kalian memang sudah fix ngaku setan. Lanjut. Aduh, kalian ngaku-ngaku satanisme, giliran tanya dari mana tahu setan aja blablibu jawabnya. Jadi saya ingin memperlihatkan teman-teman, banyak anak-anak di luar sana mengklaim sesuatu yang dia nggak tahu apa yang diklaimnya itu. Satanisme, isme. Isme itu apa? Paham kemudian ya. Saya sepaham dengan Bang Datuk. Saya bisa disebut dengan Datuisme. Jadi kalau dia adalah seorang satanisme, dia sepaham dengan setan, dia mengikuti setan. Pertanyaannya, kau tahu dari mana setan itu? Kau nggak bersumber ilmumu, kau bukan Islam, kau bukan Kristen. Kalau orang Kristen bicara tentang roh-roh jahat, wajar, karena di dalam kitabnya tertulis ada roh jahat, ada Tuhan. Tapi kau ngaku satanisme, kau nggak bisa menjelaskan apa itu satanisme, dari mana kau tahu. Makanya aku bilang kau setan. Omonganmu nggak sesuai dengan realitas. Kalau ditanya aku, dari mana kau tahu tentang Islam? Dari Al-Quran, dari ulamaku, dari hadis, dari website, dari buku. Jelas. Ngomong di sini satanisme, tapi giliran ditanya dari mana kau tahu setan aja. Dari hawa nafsu. Dari mana kau tahu hawa nafsu? Dari pengendalian diri. Udahlah, kalian itu, kalau kalian malas ibadah, nggak usah kalian jangan kalian karena malas ibadah, kalian melakukan pembenaran dengan apa yang kalian lakukan, merasa keren kalian. Keren gitu satanisme itu. Kami kan tidak menyembah setan, kami berteman dengan setan bukan berarti menyembah. Keren kau gitu. Ya. Saya seorang ibu, saya seorang kakak. Saya nggak mau di sini orang-orang menyesatkan bangga dengan kesesatannya. Lanjut. Ya. Silakan Iman, satu pertanyaan. Oke, ada nggak keselamatan di Islam itu? Jika ada keselamatan di Islam itu, apakah Muhammad sudah selamat? Silakan dijawab. Oke, saya jawab. Ada tidak keselamatan dalam Islam? Jika keselamatan dalam Islam itu ada, apakah Nabi Muhammad sudah selamat? Ada.
keselamatan dalam Islam itu ada. Yang menjaminnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana? Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira. Bahwa kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Diam, jangan dipotong dulu. Apakah Nabi Muhammad sudah selamat? Sudahlah. Nabi Muhammad itu selamat karena dia adalah seorang nabi. Dalam riwayat hadis, saya bacakan datanya ya. Kalau mau bantah data saya, tolong pakai antitesis, pakai data yang lain. Kita lihat di sini Nabi Muhammad itu pasti selamat. Oke. Ini ya dalam surah Al-Ankabut, orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan ditempatkan pada tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Lagi-lagi syarat masuk surga beriman dan beramal soleh. Surah Al-Baqarah ayat kedua, Al-Kahfi 30-31. Kemudian kalau kita lihat dalam sebuah riwayat hadis dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim nomor 505, Ibnu Hibban 6481. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang nanti pertama sekali membuka pintu surga. Sekarang Nabi Muhammad di mana? Di dimensi lain. Di dimensi lain disebut dengan alam barzah. Di mana itu aku nggak tahu karena aku belum pernah ke sana ya. Nah, lanjut. Bahkan Rasulullah menjamin umatnya semua masuk surga. Dalam Sahih Bukhari ya, nomor 6737, setiap umatku kullu ummatin ya yadkhulul jannah, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau, yang enggan. Ya, Nabi Muhammad menjanjikan surga. Semua umatnya pasti masuk surga. Ya, itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW sendiri menjadi syafaat. Ya, syafaat artinya beliau menjadi asbab orang-orang yang sudah ada di neraka masuk ke dalam surga. Mana datanya? Ini dia. Sahih Bukhari nomor 6073. Ya, di sini dijelaskan bahwa ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena mendapat syafaat. Artinya Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar juru selamat ya dunia, tetapi juga juru selamat di akhirat. Itu jawaban tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan jawaban saya terkait pertanyaan Anda. Silakan. Oke. Anda mengatakan hadis lisan Muhammad, betul? Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh orang-orang setelahnya. Itu lisan Ada Muhammad, salah. betul? Bukan hanya lisan, perbuatan juga hadis. Iya. Loh, ini gimana ini? Ini riwayat Adalah salah siapa? kaprah dulu. Ini Riwayat mana? hadis itu riwayat siapa? Yang mana dulu? Hadis mana? Banyak hadis. Hadis yang kau bacakan tadi si Muhammad sudah selamat. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian sanadnya sampai Imam Abu Bukhari, Nu'man. dari mana Sampai dia kepada tahu? Hamad. Dari mana Dari dia Abu tahu? Nu'man. Dari Abu Nu'man tahu dari mana dia Hamad. tahu? Hamad tahu dari Amru. Amru tahu dari Jabir radhiyallahu anhu. Amru dan Jabir radhiyallahu anhu Terakhir tahunya dari mendapatkan siapa? dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya tahunya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumbernya dari Muhammad, betul? Oh iya dong. Ya, gitu dong, jangan usah belit-belit. Loh, kok berbelit-belit? Kau yang salah. Inilah orang Gini. Kristen ini ya. Jangan gini dulu, diam dulu ya. Ini nih, ini kebiasaan umat Kristen di hadapanku. Sudahlah salah diluruskan. Tantrum lu. Kok tantrum? Bukan aku ngajar. Kok setiap orang ngajar kau bilang tantrum? Ini biar saya jelaskan. Yang tantrum Gini. itu kayak kau tuh tantrum tuh. Saya lagi kok kau tunggu. Kau menjelaskan tunggu tuh. Kau menjelaskan. Oke. Saya sudah izinkan Kredibilitas kau menjawab bentar. panjang Oh, lebar. kau yang di sini nggak kuizinkan. Turun kau. Hei, binatang. Kalian di sini itu dikasih kesempatan untuk bertanya, bukan untuk mengajarkan aku, kecuali kau punya kredibilitas. Kok biadab rata-rata orang Kristen yang naik ke komal Islam itu nggak ubahnya seperti penjajah, binatang, ternak. Kalian udah dikasih makan binatang ternak, kelakuannya itu tahu nggak? Kucing itu binatang ternak, itu hewan peliharaan itu. Sudah dikasih makan, kita pula yang ngeong. Ambilkan tempat tidurnya, ngeong, ambil. Oh, mending aku pelihara kucing. Masih bisa aku pandang-pandang bulunya masih cantik. Kau udahlah mengganggu penyampaian informasi, salah diluruskan, kau tuduh pula aku yang mutar-mutar.
Kalau kau nggak mau ku jawab, ngapain kau tanya aku? Aku nggak ada waktu menghadapi kalian dengan kebodohan kalian. Kalian bodoh nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi jangan kalian paksa kebodohan kalian harus ku konsumsi dan ku ikuti. Sudah ku jelaskan. Dari mana dia dapat? Ku jelaskan. Dari mana? Udah kayak budaknya aku bilang. Mau kali aku disuruh-suruh sama kalian Kristen penyembah manusia berkelamin dan disunat dari ke-8. Ya. Jangankan kalian kalau rasa takut, Tuhan kalian hadir ke sini pun ku ajak diskusi. Tapi kalian bukan majikanku. Kami di sini yang berkuasa. Di sini kami berkuasa menjawab dan berkuasa mengizinkan binatang atau manusia untuk di hadapan kami. Ini tempat edukasi, bukan tempat saya mempertontonkan ada hewan ternak berpackaging manusia dengan kebodohannya memaksa saya ngikutin apa yang dia mau. Udah aku jelaskan, Nabi Muhammad menyelamatkan. Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan orang dari surga, dari neraka? Bisa tidak Tuhanmu yang kau klaim sebagai juru selamat? Coba sebutkan satu orang yang bisa memvalidasi Tuhan kau duduk di surga. Sebutkan satu orang yang namanya bersama Tuhan kau udah diselamatkan masuk surga. Sebutkan apakah Tuhan kau bisa mengeluarkan orang dari neraka seperti nabiku. Ada nggak dalilnya? Kalau kau membandingkan nabiku dengan Tuhanmu, hina Tuhanmu di hadapanku. Nabiku pekerjaannya selesai, Tuhanmu belum apa-apa udah lari ke surga katanya. Tuh, nabiku bahkan menjamin sahabat terdekatnya pasti masuk surga. Tuhan kau mampu tidak menjamin murid-muridnya masuk surga? Heran aku. Gak cukup bagi kalian itu mendapatkan wawasan dengan cara baik-baik. Ngatur-ngatur kami pula kalian. Aku ini bukan budak siapa-siapa. Naik kau lagi. Lanjut, kau bertanya aja. Kalau kau ingin kau punya ilmu, kau jelaskan. Kredibilitasmu tunjukkan sama aku. Siapa kau? Ahli hadis kau? Bisa kau bahasa Arab? Anda mengatakan tadi itu tulisan Muhammad, betul? Inilah otak kau sengkle. Sejak kapan ku bilang ini tulisan Nabi Muhammad? Ku bilang ini disandarkan kepada lisan dan perbuatan Nabi Muhammad. Lisan nggak kau? Lisan Ngerti artinya nggak apa? bahasa Lisan arti apa? Lisan dan itu tulisan sama. perkataan, goblok. Sejak Lisan kau itu tahu tidak? perkataan. Bersandarkan ke. Diam kau dulu. Diam, Inilah karena kau nggak otak tahu kau arti dongo. lisan. Arti lisan pun kau nggak tahu, mampus kau ditombak. Ya, Uniripa nak tombak tadi ya. Mana tombak? Iya, kena tombak. Itu ada hewan ternak masuk tadi. Bentar. Oten. Dialah kopla, tapi maksa. Sudah ku jawab dengan diksi yang sesuai dengan definisi yang sepadan, yang tepat. Hadis itu, ini ya, aku sekali lagi nih ya. Hadis itu adalah riwayat yang sandarannya baik lisan dan perbuatan kepada Nabi Muhammad. Udahlah koplak, goblok. Maksa pula lagi. Inilah oonnya kalian. Pantas kalian Kristen menyembah manusia. Iya, pantas. Serius. Wallahi. Makanya Allah sudah katakan. Summum bu'mum umyum fahum la yarji'un. Peka kalian. Makanya Allah mengumpamakan kalian seperti hewan ternak. Bertanya, dikasih jawab, sok tahu pula. Hadis itu adalah kabar, riwayat. Nah, itu udah aku jelaskan. Hadis itu ini bukan? Ini bukan? Pak, paracetamol ini Kristen Protestan atau Katolik? Protestan, Ibu. Pak, halo Pak. Protestan, Ibu. Yo santu nih orangnya. Ya. Selamat datang di komunitas Arif ya Pak. Kalau Bapak mau bertanya tentang Islam, lebih baik bertanya saja. Saya lebih senang menjawab tentang agama Islam. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf mengganggu keasikannya. Izin Saya tahu ini Bapak ini. Saya pernah ngomong dulu ini Pak. Boleh saya mulai bertanya, Ibu? Ya, baik. Saya cuma sebentar saja, Bu. Karena saya harus memberikan pengarahan. Oke, saya akan mulai pertanyaan dengan dikotomi antara pencipta dengan ciptaan. Oke. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apa ciri mutlak ciptaan dan pencipta, Ibu? Terima kasih. Ya, ciri mutlak dari pencipta adalah menciptakan dan dia tidak diciptakan. Karena pencipta, menurut yang saya pahami,
pencipta yang tidak diciptakan. Gitu. Itu ciri mutlaknya. Mencipta dan tidak diciptakan. Karena yang diciptakan pun bisa mencipta, tetapi dia diciptakan. Itu yang mutlak dari definisinya aja gitu. Silakan Pak. Silakan Pak, paracetamol. Pak, paracetamol. Sorry. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Oke, berarti tadi pendekatannya seperti kausa prima gitu kali, Bu ya? Ya boleh Pak, boleh menggunakan pendekatan kausa prima dari kata pencipta saja Pak, definisinya aja dulu. Kalau kita bicara pencipta, Bapak juga pencipta. Bisa jadi Bapak adalah pencipta baygon, bisa jadi Bapak pencipta sepatu. Tapi mutlaknya Bapak sebagai ciptaan adalah Bapak diciptakan. Walaupun Bapak mungkin menciptakan sesuatu, tapi Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Sementara ciptaan adalah dia diciptakan, walaupun mungkin dia menciptakan sesuatu. Karena kita bermain kata-kata di sini. Saya tahu Anda ya, saya sudah pernah berhadapan ya, ngobrol dengan Anda lah. Karena dalam Islam itu kami bukan pendekatan filosofis dalam berkeyakinan, tapi kami menggunakan wahyu. Maka dalam Al-Quran itu bukan konsep. Al-Quran itu bukan konsep, tapi memahami Al-Quran bisa dengan menggunakan konsep. Gitu, silakan Pak. Dan bahasa pun saya sebenarnya termasuk yang, kalau istilah Islam Pak, diksi yang sangat eksplisit dan tepat itu diksi Arabnya. Banyak orang-orang menggunakan pendekatan penterjemahan. Itu kenapa terjemahan tidak absolut benar dan tidak bisa, banyak terjemahan yang tidak bisa memuat istilah yang ada dalam kitab suci, karena diksi yang disampaikan oleh Allah itu lebih tepat. Makanya saya kalau permainan kata-kata terjemahan, saya akan rujuk kepada bahasa asli Al-Quran saya dan hadis saya. Mungkin begitu Pak, silakan. Ya, sepakat Ibu, sepakat dengan penjelasan Ibu ya. Terus kalau misalnya saya punya satu diksi yang memasukkan bahwa ciptaan itu tidak kekal dan pencipta itu kekal, apakah itu bisa diterima Ibu? Ya, jadi gini Bu, Pak. Pencipta itu kekal iya, tapi perlu dipahami. Ini kita batasi, sebentar maaf, ini kita batasi dulu dalam konteks penciptaan, pencipta Tuhan, ciptaan adalah selain Tuhan. Begitu Bu ya. Bentar Pak ya. Metode dalam ranah filsafat, seringkali orang-orang yang belajar ilmu filsafat itu membawa orang yang untuk menjawab pertanyaannya di dalam kurungannya sendiri. Kami bukan begitu. Kalau kita bicara pencipta dan ciptaan, jangan lupakan Pak, dua kata ini bukan cuma dua kata ini aja yang ada. Pencipta itu punya sifat. Pencipta itu punya yang namanya adalah apa namanya? Kehendak. Ya ada sifat juga tuh, bukan bagian, saya nggak sepakat menggunakan kata bagian ya. Nanti kalau bagian salah pahami bahwa potong-potong terdiri dari bagian-bagian tertentu Tuhan itu. Sementara kata ahad dan wahid itu tidak dimaknai seperti itu para ulama. Jadi kalau kita bicara tentang pencipta, pencipta itu memiliki sifat. Ciptaan memiliki sifat. Jadi mutlaknya kalau kita bicara tentang kekal, nanti kalau Bapak bilang energi itu kekal maka dia adalah pencipta. Itu kan istilahnya pertanyaan yang mengarahkan saya untuk menyepakati diksi tersebut. Sementara kita tahu, kalau yang disebut dengan pencipta ini, yang memiliki sifat penciptaan, yang mana dia adalah tidak diciptakan. Ya, ada Pak yang dianggap oleh para saintifik itu kekal, yang tidak habis, tidak mati. Seperti energi atau apalah gitu. Tapi dia tidak memiliki kehendak untuk menciptakan. Maka dia tidak bisa dikatakan pencipta. Jadi jangan dipaksa kekal aja. Nanti sifat Allah juga kekal. Apakah sifat Allah adalah pencipta? Kan tidak masuk begitu. Makanya saya tuh dengan orang-orang yang belajar filsafat, kaidah bahasa, ilmu bahasa, saya katakan Islam itu bukan bukan pengajaran yang dimana kami menyepakati dulu diksi kalian, lalu kami harus menjawab seperti yang kalian mau, enggak. Tapi kami harus menjelaskan secara tepat bagaimana kaidah secara ontologis atau apa istilahnya. Kalau dalam kami janganlah ontologis ya. Hakikat.
Nah, hakikat pencipta itu bukan hanya sekedar menciptakan, tapi itu salah satu ciri-ciri pencipta. Ciri-ciri yang lainnya adalah bahwa dia memiliki kehendak, bahwa dia memiliki sifat, bahwa dia memiliki kuasa, bahwa dia memiliki firman. Nah, itu salah satu contoh. Ini jangan diikat bahwa yang namanya ciri-ciri pencipta itu mutlaknya harus kekal gitu. Nanti kenapa? Ada nanti makhluk yang tidak memiliki kehendak tapi kekal. Contoh, energi kan kekal, Bu. Waktu kan kekal, Bu. Apakah waktu adalah Tuhan? Nah, ini kan pemahaman yang keliru, Pak. Ini kenapa orang-orang yang belajar filsafat itu terjebak dengan hal ini. Karena tidak mau memahami sifat Allah yang lain, tapi mengambil satu sifat lalu menjadikan itu sebagai apa? Standing point untuk berargumentasi, sehingga berusaha menjebak pemikiran umat Islam harus mengikuti standarisasi itu. Saya sudah katakan, Allah sebagai pencipta, Pak. Ciri-ciri Allah sebagai pencipta bukan hanya kekal, tapi Allah memiliki 99 sifat asma wa sifat, memiliki konsep yang dibuatkan oleh para ulama. Ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Jadi nggak sesimpel itu bicara tentang Allah. Ya, gitu ya Pak ya. Harap Bapak pahami ya. Saya dari dulu paling anti, Pak. Dibawa ke dalam sebuah tempat lalu disuruh pilih kanan atau kiri. Karena jawaban itu bukan hanya yes or no, Pak. Itu saya. Karena kita bicara tentang sesuatu yang beyond logic, sesuatu yang saya tidak bisa jengkal. Yang saya tahu, Allah itu memiliki sifat kekal. Maka yang tidak kekal pasti bukan Allah, pasti bukan pencipta. Tapi adakah yang kekal selain Allah? Sifat Allah kekal tidak? Kalau Al-Quran sebagai firman kekal, apakah firman Allah adalah kekal, adalah Allah? Tentu tidak. Maka kita bicara bahwa Allah adalah Tuhan dengan sifat-sifat ketuhanannya yang kekal, yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu. Itulah kenapa tadi saya mencoba membuat batasan ruang lingkup supaya kita nggak kemana-mana. Jadi pencipta di sini dan ciptaan itu hanya mengkait konteks dengan Tuhan dan makhluknya. Karena kalau nggak saya batasi begitu, nanti tiba-tiba saya bisa jadi pencipta, Bu. Nah itu Pak yang di dalam Islam itu namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat atau dalam kaidah ilmu filsafatnya ontologis, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan semacam ini kan sering diajukan nih. Kalau Tuhan itu kekal, maka apakah firman Allah kekal? Ya, maka firman Allah adalah Allah. Ini kan kesalahan, Pak. Kan tidak bisa begitu. Kalau kita bicara tentang Tuhan, maka dia dengan sifat-sifat ketuhanannya. Kalau ada satu makhluk yang memiliki sifat ketuhanan, apakah layak dia dikatakan Tuhan? Tidak. Contoh, Tuhan itu bisa menghidupkan orang mati. Ada makhluk yang bisa menghidupkan orang mati. Apakah dia layak dikatakan Tuhan? Tidak, Pak. Energi itu tidak hancur karena izin Allah. Karena kuasa dari Tuhan. Karena Allah yang menghendaki. Contoh, saya kasih contoh lah. Atau, nabi-nabi bisa membelah lautan, bisa menghidupkan orang mati. Itu kuasa dari Allah. Bukan berarti ada satu ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, tapi dia memiliki. Ini yang disebut dengan mukjizat. Nah, itu kenapa kami umat Islam dengan mudah bisa membedakan mana Tuhan yang mana yang bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan itu dalam 99 sifatnya itu, ketika sifatnya satu ditunjolkan, sifat yang lain itu teringkari. Contoh, ketika Allah menghukum orang Sodom dan Gomora, Allah tidak jadi zolim. Pertama di situ Allah semua bahkan sifatnya itu sesuai sempurna. Di situ keadilan Allah karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di situ maha kuasa Allah, maha kuasa menghukum. Di situ Allah mengantarkan, maha merendahkan dan maha menistakan. Di situ semua 99 asmanya itu sejalan. Beda, Pak. Ini contoh, Pak. Kenapa saya harus menjelaskan begini kepada Bapak? Para filosof itu, Pak, setahu saya, sejauh saya belajar, Bapak lah pakarnya kalau masalah filsafat mungkin. Mereka berusaha menggunakan kebijaksanaan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang berbau metafisik. Dan pertanyaan mereka itu tidak absolut. Karena keluar dari konsepsi berpikir. Dari rasionalitas. Kalau begini, maka begini.
Kalau matahari ini tenggelam berarti bukan Tuhan. Itu rasio, Pak, pertimbangan akal. Kalau ini dilemparkan maka jatuhnya ke bawah, maka kalau saya seandainya begini lompat berarti saya jatuh ke bawah. Itu rasionalitas. Tuhan itu tidak bisa dirasionalkan. Tapi tentang Tuhan ketika menjelaskan dirinya, manusia tak tertolak dengan akal. Oh iya ya. Kul huwallahu ahad. Rasional. Karena kalau Tuhan itu banyak dia berantem. Sama-sama punya kekuasaan. Kalau Tuhan itu banyak maka tidak absolut kekuasaannya karena ada berbagai kekuasaan. Jadi begitu Pak, kurang lebih bagaimana kami umat Islam ini diajarkan. Saya tuh tidak boleh, tidak mau dan tidak boleh mengikuti cara berpikir orang-orang yang tidak menggunakan diksi-diksi agama saya dan tidak menggunakan terminologi agama saya untuk kemudian diarahkan menjawab. Itu yang namanya menggiring. Wah, mutlak ya, pencipta itu kekal, berarti segala sesuatu yang kekal berarti Tuhan ya. Oh iya, betul. Yaudah, firman itu kekal nggak? Oh kekal, oh berarti Tuhan ya. Kan ini Pak yang nanti akan debat kusir kan? Nggak begitu, konsepnya kan nggak begitu. Mungkin langsung Pak ke penekanan penjelasan yang ingin Bapak bawa. Ya, simpel aja Bu. Kita tinggalkan dulu soal Tuhan ya. Saya pikir kita sepakat soal Tuhan tadi ya. Wah nggak bisa. Saya di sini kan diskusi lintas agama Pak. Saya di sini justru membicarakan tentang bagaimana kita memahami Tuhan. Maka saya tidak bisa meninggalkan ketuhanan. Maksudnya adalah penjelasan yang saya jelaskan pun semuanya standing pointnya, standarisasinya itu dari pemberitahuan Tuhan saya. Karena bahkan Allah saya mengajarkan jangan berbicara tentang sesuatu yang kau tidak ketahui. Contoh, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh ada pada sisi kami. Apalagi berbicara tentang sesuatu yang saya tidak bisa indra. Nanti Bapak ajak saya berbicara sesuatu yang saya memang tidak di luar kapasitas saya, maka saya tidak boleh Pak. Justru semua ruang lingkup kehidupan saya mulai dari saya bayi sampai mati itu tidak akan bisa lepas dari bagaimana Tuhan saya ajarkan untuk bersikap gitu. Kalau Bapak mau mengajak saya berpikir secara logika, justru saya juga menggunakan perintah Tuhan saya di situ. Tuhan saya mengajarkan afala yataqilun. Jadi kalau kita bicara tentang, ayo kita lepaskan dulu tentang ketuhanan. Loh nggak bisa. Justru di sini saya berbagi wawasan, berbagi informasi untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan. Begitu Pak. Jadi penggiringan ini yang saya tolak. Kenapa banyak orang yang belajar filsafat tanpa ilmu Islam yang mumpuni sesat? Karena mau digiring seperti ini. Saya punya teman Pak, salah seorang yang belajar secara akademik filsafat. Saya berhadapan dengan dia berkali-kali dan saya tahu metode-metode menjawabnya. Kalau begini ya, maka kamu pilih ini atau ini. Oh tidak bisa begitu. Kamu yang menentukan berarti. Sementara saya berpatokan kepada Al-Quran. Itulah kenapa ada ulama yang mengharamkan belajar filsafat Pak. Ada ulama yang mengkolaborasi filsafat dengan agama. Ada ulama yang bahkan menganjurkan untuk belajar filsafat sebagai alat untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mungkin begitu Pak. Bapak kalau seandainya mau bertanya tentang ajaran saya aja Pak. Saya tidak tertarik membahas tentang kaidah-kaidah filsafat ya. Mungkin gitu. Saya mau Bapak lebih bertanya tentang bagaimana saya memahami agama saya. Hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah, esensi kitab suci, esensi Al-Quran. Lebih baik seperti itu ya Pak. Karena saya secara akademik berada di ranah itu kredibilitas saya sebagai mahasiswi. Yang kedua, saya pun tidak akan pernah lepaskan konteks pengajaran dari Al-Quran dan hadis. Mungkin begitu Pak. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Saya coba tanya lebih ke elaborasi ya Bu ya. Tentang silakan ciptaan. Pak, elaborasi. Silakan. Bukan tentang pencipta Bu ya. Gimana Pak? Bagaimana kalau misalnya saya punya pendekatan bahwa ciptaan, yang namanya ciptaan itu entah Yesus, entah siapapun itu tidak kekal, itu bagaimana Bu? Ya memang sepakat Pak. Yang namanya ciri-ciri ciptaan itu salah satunya adalah tidak kekal. Kalau kita bicara tidak kekal di sini, kita bicara sesuatu yang bisa mati ketika diberi hak untuk hidup. Begitu ya Pak? Okay. Ya, kalau kita bicara tentang kekekalan itu sesuatu yang tercabut kemampuan daripadanya ketika dia memiliki kemampuan. Oke, ya Pak. Jadi, ya, mungkin diksinya lebih enak begitu. Ya, bahwa ketidakkekalan itu adalah sesuatu yang punya akhir, betul ya? Ya, boleh dikatakan begitu. Boleh lah. Oke. Nah, sekarang kita elaborasi lagi, Bu. Kalau menurut Ibu, surga dan neraka itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan.
berarti dia punya akhir, Bu. Nah, surga itu tidak memiliki kemampuan untuk berkehendak dan tidak diberikan hak untuk hidup. Makanya dari awal sudah saya katakan, yang dimaksud dengan kekal di sini adalah berhentinya sesuatu yang diberikan izin hidup. Malaikat, manusia, hewan, binatang, Yesus. Tadinya hidup kemudian dimatikan. Surga itu tidak memiliki hak untuk hidup, tidak berkehendak, tidak memiliki free will, tidak berbicara, tidak bersuara. Maka kata kekal di sini sudah tidak sesuai, tidak relevan dengan penjelasan saya di awal. Karena kan itu, Bapak bisa bawa energi loh selain surga. Surga itu kan sesuatu yang masih beyond logic. Energi bahkan kan tidak bisa dihancurkan. Apakah energi adalah Tuhan? Nah, ini yang saya katakan dari tadi, Pak. Kalau kita bicara tentang definisi Tuhan, Tuhan itu dengan sifat-sifat ketuhanannya. Surga tidak memiliki sifat ketuhanan, walaupun dia kekal sekalipun. Contoh, saya bawa lagi ke ranah lain. Ini bisa nanti dibawa begini. Kalau Tuhan itu bisa, siapa yang bisa menghidupkan orang? Hanya Allah. Berarti kalau ada yang bisa menghidupkan lagi, maka dia Tuhan. Nah, ini kan dijebak. Terjebak kemudian. Karena gagal memahami tentang entitas Tuhan. Gagal memahami definisi Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan dia bukan cuma memiliki sifat mutlak kekal saja, Pak. Kehendak. Maka surga tidak bisa dikatakan makhluk yang relevan dengan kekal atau tidak. Karena dia tidak memiliki hak untuk hidup. Tidak ada yang dicabut fungsi-fungsi dari dirinya. Bahkan bukan cuma surga, Pak. Lauhul Mahfuz, Arasy Allah itu makhluk. Arsy Allah itu makhluk, Pak. Pernah nggak berakhirnya? Ada nggak data kami nggak diberitahu? Bahkan saya bisa katakan yang lain misalnya, apakah surga suatu saat akan dihancurkan? Bukti bahwa dia tidak kekal. Dia tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Itu dia tidak kekal. Jadi kekal itu bukan cuma hanya berakhir, tapi berawal juga. Dari yang tiada menjadi ada. Jadi kalau seandainya surga dikatakan kekal lalu kemudian memiliki sifat kekekalan sama seperti Tuhan, ya beda. Dia ada karena Tuhan. Tanpa Tuhan surga dan neraka tidak ada. Tanpa Tuhan energi tidak akan pernah ada. Nah, jadi ini, Pak, kenapa umat Islam itu ilmu tauhid itu adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Memahami seluruh sifat Allah, tahu bahwa Allah yang namanya Tuhan itu bukan hanya memiliki sifat kekal saja, ada di dalamnya berkuasa, ada di dalamnya berkehendak, ada di dalamnya berkata, ada di dalamnya mencipta, ada di dalamnya mengendalikan dan segala macam. Surga tidak memiliki itu. Kalau surga memiliki satu sifat yaitu kekal, taruhlah walaupun tadi sudah gagal ya karena dia berawal, maka nanti bisa, Pak, Bapak bisa jadi Tuhan. Bapak punya sifat kasih, Tuhan punya sifat kasih. Mentang-mentang Bapak punya sifat kasih sama seperti Tuhan, memang Bapak Tuhan. Mentang-mentang surga kekal sama seperti Tuhan, kata Bapak kan, emang surga adalah Tuhan, kan nggak bisa, Pak, begitu. Kan dari awal sudah saya jelaskan hal itu, Pak. Ya, betul, Bu. Jadi kalau secara konklusif saya mengatakan surga dan neraka itu nggak kekal, betul nggak, Bu? Saya nggak bisa menggunakan kata surga dan neraka nggak kekal ya, karena dia diciptakan. Ya, karena dia diciptakan. Kalau dia diciptakan, ya bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa dia adalah kekal? Kekal itu kalau dalam makna Tuhan kan yang ada, tidak berakhir, akan selalu ada. Dan tidak ada yang memahami, tidak ada yang bisa menjelaskan sebab akibat kenapa dia bisa ada, dari mana keberadaannya, nggak bisa. Kalau surga kan kalau ditanya kenapa surga ada, karena ciptaan Tuhan, saya bisa menjawab. Jadi kalau saya bilang begini, manusia itu nanti kekal, ketika dia dilahirkan kembali dia akan menjadi kekal. Apakah dia ketika saya kekal nanti di surga, apakah saya sudah bisa jadi Tuhan? Loh kan Uni pernah hidup, iya, tapi kan saya dibangkitkan kembali. Ketika saya pertama sekali diadakan, bangkit kembali, berarti saya kekal habis itu. Apakah saya Tuhan? Apa bedanya saya dengan surga? Sama, Pak. Sama seperti itu. Tapi saya berasal dari yang pemilik kekekalan ini. Kekalnya surga itu karena izin dari pemilik kekekalan. Maka nggak bisa membandingkan surga dengan Tuhan, Pak. Makanya saya tidak suka dengan permainan diksi orang-orang yang belajar filsafat untuk memaksa memilih yes or no. Yes or no, jawabannya harus yes or no. Oh tidak. Saya tidak bisa membandingkan antara surga dengan Allah. Itu tidak sepadan dan tidak layak gitu loh. Ya kan surga kekal. Tuhan juga kekal. Lah terus kekekalan surga itu karena ada izin dari Allah. Tanpa Allah surga tidak ada. Lalu apa poin masalahnya di sini? Bisakah kita konklusikan ketika Tuhan dan surga sama-sama kekal, maka
surga adalah Tuhan. Kan nggak bisa, Pak. Karena definisi Tuhan itu bukan hanya kekal saja. Dengan sifat-sifat ketuhanannya, definisi kan sudah clear kita. Pencipta yang tidak diciptakan. Surga, kalaupun dia kekal tapi dia diciptakan. Apa bisa? Nggak bisa, Pak. Jadi saya tidak tahu arah Bapak bicara itu ke mana, mau menyamakan surga dengan Tuhan karena kekekalannya. By the way, energi juga bahkan di para saintifik juga mengatakan energi tidak bisa dihancurkan ya. Kalau Bapak mungkin belajar, saya hanya mendengarkan selentingan para cendekiawan berbicara bahwa energi itu tidak bisa dihancurkan. Ya. Apakah energi adalah Tuhan? Waktu ini Pak, ketika waktu versi manusia berakhir, waktu versi Tuhan berakhir nggak? Maka waktu tetap ada. Apakah waktu itu kekal? Apakah waktu ini atau ruang misalnya? Bapak mau dihancurkan pun apapun, ruang tetap ada. Apakah nanti ruang ada kekal? Ini Pak, kan konyol. Ini tidak ada esensi dengan akidah kami gitu. Oke, Tidak ada sekarang- kaitan dengan pembelajaran Islam Terima gitu. kasih. Sekarang pertanyaan terakhir Bu ya, mungkin ini sedikit mengkait dengan sufistik Islam. Silakan Pak. Bagaimana Ibu menjelaskan tentang arti tajali, Bu? Ya, ini yang berkaitan dengan apa dulu Pak? Maksudnya kalau kita bicara tentang tajalli yang Bapak maksud lebih spesifiknya apa? Begini Bu, karena saya sama sekali tidak tahu Islam, jadi tolong dijelaskan definisi umum tajali. Ya mungkin Ustadz Arif lebih punya kapasitas menjelaskan itu. Ustadz Arif, Assalamualaikum Ustadz Arif. Karena gini ya, saya paling berhati-hati dalam mengkaji atau menyampaikan sesuatu yang bersifatnya itu adalah arahnya kepada Allah. Karena banyak para scholar-scholar yang bahkan memberikan pemahaman yang keliru, atau ketika dia betul pemahamannya dikelirui oleh orang lain yang menjadi asbab munculnya aliran-aliran yang sesat gitu. Tapi kalau Bapak bertanya bagaimana cara saya memahami tentang sesuatu gitu ya, kayak apakah Allah itu, nanti Bapak bawa nanti, mohon maaf ya, mungkin bisa jadi Bapak ini sudah mengkaji, ada dalam Al-Quran Allah datang di hari ke langit dunia, kemudian bagaimana cara memahami itu. Nah, dalam Islam itu kami diajarkan Pak, terkait tentang Allah kami tidak akan pernah mempertanyakan zat Allah. Saya pribadi, saya hanya akan mempertanyakan, mengkaji tentang apa yang Allah ajarkan untuk saya. Itu saya Pak. Ya, Bu. Ya, Maksudnya kalau maksud- kita bicara tentang tajali, teofani, dalam Nah. kaidah Yahudinya itu tentang tentang kalau dalam Yahudi itu kemuliaan Tuhan, apa itu? Mungkin Bapak pernah dengar itu dalam keyahudian. Iya. Istilah sakinah. Iya. Enggak, Nah. maksud saya begini Bu. Maksud saya begini. Secara sederhana saja. Manifestasi lah. Ini Pak, ini nih. Saya stop di sini ya. Iya. Kalau bicara manifestasi Tuhan, kalau saya sendiri ya, saya khawatir ketika saya katakan bahwa saya manifestasi Tuhan, itu tiada bedanya nanti dengan Syekh yang siapa? Siti Jenar, yang ketika dia membawa di dalam diriku ada Tuhan. Sebenarnya kan itu maknanya kan filosofi. Bisa jadi disalahpahami dan bisa jadi memang dia salah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau terlibat dengan hal itu. Karena saya tidak mau terlibat menghakimi. Tapi Pak, kami ini diperintahkan untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Bahwa ada hal yang mutlak yang harus kami terima dan kami yakini, dan secara rasional pun tidak berbantahan, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mutlak absolut. Apa itu? Ahad, mulia, merajai, menciptakan, kekal. Tapi kalau bicara sesuatu yang kaitannya filosofis, bagaimana nanti cara memaknai, bagaimana manifestasi Tuhan di dunia ini, Pak, andai pun saya benar nanti menyampaikan, Pak, kekhawatiran saya adalah orang yang menangkap 1,8 ini ada satu orang saja yang keliru, Pak, saya diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti. Maka itu hubungan saya dengan Allah saja. Ya, itu saya. Saya ini bukan sufisme, saya tidak tertarik belajar sufi-sufian. Saya lebih tertarik
memperbanyak pengetahuan tentang syariat sehingga saya bisa kejar itu. Gitu loh Pak. Paham nggak Bapak maksud saya? Karena kita bicara di luar kapasitas dan kredibilitas saya. Karena kita bicara tentang zat Allah. Itu enggak ada, saya tidak diperintahkan untuk mengkaji zat Allah. Saya sudah diberitahu. Saya paham mengkaji dengan pesan itu, pengetahuan. saya paham. Ya. Cuman kemudian masalah tajali tadi belum terjawab Bu ya. Nggak, Cuman saya tidak paham mampu itu. menjawab juga yang Bapak inginkan jawabannya manifestasi Tuhan ini adalah pemahaman, karena saya tidak mengenal. Saya tidak mengenal itu. Maksudnya bukan nggak mengenal ya Pak. Saya tidak mau lancang terhadap diri saya sendiri, mengkaji sesuatu yang saya anggap ya belum kapasitas saya. Saya ingin menunjukkan, saya mahasiswi yang ingin menunjukkan bahwa ketika kami umat Islam ditanyakan sesuatu yang krusial untuk akidah kami, insya Allah saya yang mahasiswi saja bisa menjawab. Tapi kalau masalah tentang manifestasi, teofani Tuhan, ya, dalam Islam kami diajarkan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dan Ya. itu clear buat saya, itu pengikat bagi saya untuk tidak banyak bersuara, yang mana nanti omongan saya ini akan dipelintir, akan disalahpahami, yang menjadi asbab saya nanti terkatung-katung di akhirat nanti karena telah menyampaikan sesuatu yang dari kesoktahuan saya. Saya nggak, ini bicara tentang zat Allah. Ya, jadi saya tidak mengenal kata manifestasi, kan nanti banyak definisinya Pak. Oke, Begitu, Bu, Pak. Oke Bu, saya Wallahu hargai a'lam Bu. bishawab. Saya hargai dan saya mengerti itu Bu. Terus kalau Ibu bahwa saya mengatakan tajali itu suatu diksi dalam dunia Islam, itu betul nggak? Saya pernah mendengarkan Pak, tapi saya nggak tahu nih, saya cross check di dalam hadis dulu ya. Kalau memang saya tuh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gini Pak sifatnya Pak. Muhammadiyah itu mengurusi hal yang sangat krusial dulu Pak, yang berkaitannya nanti dengan sesuatu yang ada percanggahan atau apa, kami tinggalkan dulu. Prioritaskan yang penting. Kalau tidak ada hal itu kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ilmu fikih, maka kami tidak bahas. Saya pribadi tidak bahas itu. Karena itu berkaitan tentang Allah. Kami sudah cukup apa yang diberitakan tentang Allah bagi saya pribadi. Kan sudah ikat tuh. Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalaupun ada nanti manifestasi Allah, yang jelas Allah tidak akan mengcosplaykan dirinya menjadi makhluk, tidak akan menyamar, tidak akan berubah bentuk, tidak akan berinkarnasi, tidak akan bereinkarnasi, tidak akan pura-pura jadi makhluk untuk mendatangi saya. Itu enggak, itu mustahil terjadi. Karena itu mengingkari maksudnya sifat yang begini. lainnya. Tapi kalau Jadi- bicara tentang manifestasi dalam makna filosofi, saya punya jawaban sendiri yang itu hanya untuk saya. Itu Ya, hanya oke. untuk saya. Jadi Ibu dalam keislaman, Ibu sendiri tidak setuju dengan tajali itu Bu ya? Oh enggak, saya enggak setuju. Saya tidak ada mengatakan setuju atau tidak setuju. Makanya saya coba tanya lagi. Saya enggak. Saya bertawakuf. Saya tidak mau, contoh kalau Bapak tanya kepada saya sekarang ini, bagaimana pendapat saya tentang kaidah energi? Saya bertawakuf karena saya belum mengkaji. Oke Bu, terima Dalam Islam kasih. itu kami diarahkan untuk seperti itu Pak. Karena bagi saya pribadi, alangkah sangat mulianya kami berdiam diri di atas hal yang kami tidak berhak untuk bahas. Dan saya, ataupun mungkin saya tahu, lebih baik saya diamkan. Kenapa? Saya ucapkan nanti, disalahpahami nampak saudara-saudara saya nanti. Ya, Ya. ya. Itu yang terjadi pada orang-orang pagan Pak. Teofani itu, karena ada teofani itu, makin banyak penyembah-penyembah wujud yang diklaim sebagai Tuhan, pohon, batu, kayu, manusia. Gara-gara membahas tajali dan membahas manifestasi dan membahas tentang teofani ini Pak. Oke Bu. Oke Bu Uni, terima kasih untuk waktunya. Nanti lain kali kita sambung lagi. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Monggo dilanjut. Siap. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus ya Pak. Tapi kembali lagi, Rasulullah saja ketika diperintahkan oleh Allah, jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah pengetahuan tentang ruh itu ada pada diri kami. Nabi saya saja, manusia pilihan Allah, diberikan kelebihan dengan mukjizat, diberikan ilmu pengetahuan Allah, dibatasi oleh Allah karena memang kita terbatas. Apalagi seorang Unirifa membahas tentang tajali, manifestasi, teofani, gitu ya Pak. Maka
Saya dengan ini menyatakan saya tidak mau melampaui diri saya. Ya, saya hargai Bu. Monggo dilanjut teman-teman yang lain, silakan. Siap, terima kasih Pak. Bang Datuk, Ustadz Arif. Oke gini, kita bahas mukjizat ya. Ada pertanyaan di bawah ya. Ini yang mau bertanya Gabriel, Master atau yang lain. Di tentang pertanyaan ini sering diajukan nih. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Gini ya teman-teman ya. Ketika orang-orang di zaman Musa, di zaman Yesus, bahkan diklaim dan dipercayai sudah memberikan mukjizat, membelah laut, menghidupkan orang mati, itu kan bukan perkara dahsyat. Pada saat itu saja masih banyak yang mengingkari kenabian mereka dan bahkan mengkhianati mereka. Apalagi kalian di zaman tahun 2025 ini, saya sampaikan mukjizat Nabi saya yang kalian nggak lihat. Kira-kira kalian bertanya itu untuk menginginkan jawaban tidak? Kalian nggak ingin jawabannya, karena sebenarnya kalian sedang mencoba membandingkan tokoh dalam kitab kalian yang diberitakan bisa menghidupkan orang mati, bisa begini begitu. Lalu kalian mau membandingkan bahwa kitab kami harus sama seperti itu. Disinilah kami mengatakan kita berbeda, brother. Al-Quran itu perkataan Allah. Sementara apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang berupa kuasa-kuasa yang di luar logika manusia, itu diceritakan oleh orang yang sebaya dan sehidup sejaman dengan dia. Dan perkataan dia tak mungkin tercantum di Al-Quran kecuali dikutip oleh Allah. Paham nggak? Jadi kalian umat Kristen bertanya kepada saya, mukjizat Nabimu apa? Justru saya yang harusnya berpolemik kepada kalian, di mana Tuhan kalian sendiri mengatakan angkatan yang jahat ini meminta suatu tanda, tapi mereka tidak akan mendapatkan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Bayangkan, Tuhan kalian sendiri mengaku tidak akan memberikan tanda kepada angkatan yang jahat kecuali tanda Yunus, yaitu dia tidak akan mati selama 3 hari 3 malam. Kalau Yunus di perut ikan, kalau Yesus di mana? Di perut siapa? Nggak tahu. Jawab, perut bumi. Tapi justru penulis kitab kalian menceritakan hal-hal yang pertanyaannya secara rasional dari mana mereka lihat. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, siapa penulis 4 kitab ini yang berdiri bersama dia sehingga menuliskan bahwa dia itu menghidupkan Lazarus? Kemudian kalian akan jawab, oh iya kan ada Matius bersama dia. Tunjuk dari mana itu penulis kitab kalian tahu kalau Yesus pernah menghidupkan Lazarus. Bagaimana kronologisnya? Kalau ditanya kepada saya bisa jawab. Nabi saya ketika diminta oleh orang kafir Quraisy untuk membelah bulan, beliau belah bulan itu. Dan bahkan banyak orang yang menceritakan bahwa itu terjadi. Itu riwayatnya ada. Lah giliran kalian ditanya, ketika Yesus menghidupkan Lazarus, siapa muridnya yang lihat? Yang kemudian menuliskannya bahwa dia menghidupkan Lazarus. Kalian akui, oh dia dapat dari kata-kata, oh si Yesus loh menghidupkan orang mati. Datang lagi, oh si Yesus loh menghidupkan orang mati. Dari mana kalian bisa menguji bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu adalah betul menghidupkan orang mati, bukan malah menghidupkan dari koma? Dari mana kalau kalian tahu bahwa Lazarus itu mati? Apakah jangan-jangan dia koma? Bukankah ada orang yang koma 3 bulan kemudian dihidupkan oleh Allah? Ini pertanyaan nanti. Ya, justru saya bertanya. Ya, jadi kalau kalian bertanya kepada saya, sungguh wallahi, zaman Musa belah laut aja Bani Israel masih ingkar. Tuhan kalian yang katanya bisa menghidupkan orang mati aja nggak ada satupun yang terima. Lah kalian tahun 2025 minta mujizat Nabi saya berharap apa? Kalian pikir ketika kami tunjukkan dalil itu kami akan mendapatkan kepercayaan kalian? Enggak. Justru ketika kalian bandingkan Tuhan kalian dengan Nabi saya, aib Tuhan kalian akan saya buka. Nangis kalian nanti. Tuhan kalian mengatakan, angkatan yang jahat ini tidak akan melihat suatu tanda kecuali tanda Yunus. Loh kok Tuhan kalian bisa bermujizat? Kan lucu. Itu ya, silakan moderator. Aja Unirifa, di mana tertulis mujizat itu? Gitu maksudnya. Dalam riwayat hadis. Terus, kalau seandainya saya kasih data, bentar dulu. Halo nih. Ya, Gabriel. Dalam Sahih Bukhari nomor 3579. Berapa tadi? Sahih Bukhari 3579. Yes. Hadis ya, 3579. Ini nih, saya tunjukin nih. Peristiwa Sahih Bukhari Isra nomor 3570. Bukan. Nih.
penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau menunjukkan tanda-tanda atau mukjizat. Ya. Nah, maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah. Ini mukjizat yang kamu minta. Sekarang pertanyaan saya balik, boleh nggak? Boleh nggak saya balik pertanyaan saya? Boleh nggak? Ketika Yesus berkata bahwa angkatan yang Rifa, jahat nanti aku ini jawab tidak, pertanyaanmu. Terbelahnya bulan itu seperti apa? oh nggak tahu, aku nggak ada di situ. Nanti kalau kutanya nanti bagaimana cara Lazarus bangkit, apakah dia duduk dulu atau berbaring ke kanan ke kiri, apa kaitannya? Apa relevansi pertanyaanmu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Gara-gara Mimi Peri didemit dibully. Nanti kalau kutanya balik bagaimana cara laut itu terbelahnya secara saintifiknya, bisa nggak kutanya? Bisa nggak kau jelaskan sama aku? Waktu Elia naik ke surga dengan kereta kencana yang berapi, bagaimana prosesinya itu? Bagaimana cara kuda itu terbang ke atas langit? Teng tereng, ten teren, teren, ten teng. Kayak mana coba? Kalau kau ingin mempertanyakan kepadaku prosesinya, apakah dia segitiga dulu, retak dulu? Itu kan lucu pertanyaannya. Pertanyaanmu di awal adalah apa mujizat nabiku? Dalam hadis kutunjukkan. Lalu ketika ku balik bertanya kepadamu, kalian yang selama ini memamerkan Tuhan kalian bisa begini, bisa begitu. Yesus saja berkata, angkatan yang jahat ini meminta tanda. Kalau kaum kafir, Quraisy, minta tanda kepada Rasulullah, Rasulullah kasih. Tapi ketika orang-orang yang berhadapan dengan Yesus meminta tanda-tanda, kata Yesus apa? Angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Kenapa kitab kalian bisa mengatakan dia menghidupkan orang mati? Siapa itu yang menjadi saksi matanya? Jawab. Kalau membelah bulan aku bisa nunjukkan nama saksi matanya. Siapa yang bilang? Abdullah bin Abdul Wahab. Menceritakan dari Bishr bin Al-Mufaddal. Menceritakan dari Sa'id bin Abu Arubah. Dari Qatadah. Sebentar dulu. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabulkan sebagai mukjizat untuk membuktikan kenabiannya, namun orang-orang kafir Mekah tetap tidak percaya dan menganggapnya sebagai sihir. Nah, berarti betul ada kekuatan yang di luar logika manusia terjadi. Sedangkan Tuhan kau udah menghidupkan orang mati, nurunkan roti, diterima nggak jadi Tuhan? Mereka nggak percaya dengan mukjizat pada saat itu pun orang-orang Tuhan memang benar-benar terbelah bulan itu. Nabi Muhammad mereka menganggap Nabi Muhammad telah mengatakan sihir. Iya. Karena bulan terbelah beneran. Karena terbelah, artinya diakui kalau itu terjadi. Ketika kau bilang itu dikatakan sihir, artinya mereka mengakui itu terjadi. Nah, sekarang Tuhan kau sudah menghidupkan orang mati, kemudian menurut itu nggak percaya, itu dianggapnya sihir. Iya, diam dulu. Artinya di situ, kalau orang-orang mengatakan sihir, Tuhanmu dikatakan dari Balzebul loh. Tuhanmu dikatakan dari Balzebul, gimana itu? Nih. Ini loh orang Kristen ini kalau selalu mengkritisi Nabi Muhammad selalu ditelanjangi sama Tuhannya sendiri loh. Kalau Yesus membangkitkan Lazarus, mari apalah kayak gini lah kualitas. Masih berdoa kepada Tuhannya kan itu. Enggak. Yang lucunya relevansi, justru kau membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi dengan kau membawa diksi orang-orang menganggap itu sihir. Berarti itu benar luar biasa karena dianggap sihir. Musa membelah lautan langsung di depan mata orang Israel. Siapa orang Israel satu yang melihat Musa membelah laut? Namanya siapa? Harun. Coba tunjukkan dalilnya. Mana? Semua orang Israel dibawa Kan di gini lah, situ. banyak bicara tapi coba. Kau kan gini, sekarang apa masalah Bangsa Israel dibawa dari Mesir, Rifa, untuk ke tanah Kanaan melalui membelah lautan laut mati. Terus? Semua orang Israel dibawa dari pengejaran Firaun dan kau pun mengakuinya. Siapa Semua namanya? orang melihatnya tuh. Nah, baca Matius 12 nomor 24. Tuhan kau dikatakan dari Balzebul, nabiku dikatakan dari sihir, berarti orang mengatakan bahwa betul-betul terjadi karena wah ini sihir nih. Nah, Matius Tuhan kau 12 dikatakan dari berapa tadi, Matius Rita? 12 nomor 24. Tuhan kau dikatakan dari Balzebul tuh. Matius 12 nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Matius 12:23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Matius 12:24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tuhan kau dikatakan penghulu setan tuh.
Ah, itu sama seperti Orang orang kafir Yahudi yang menuduh bilang Nabi. itu. Ya, yang mengatakan Nabi Muhammad kan orang kafir. Masalahnya apa? Ini ada nggak lain orang ini nih, diskusi. Artinya orang bisu dan tuli itu langsung sembuh pada saat itu. Dan Nabiku juga pernah menyembuhkan sahabat. Nih, ada buku yang menunjukkan bahwa Rasulullah dalam surah Naba. tunjukkan. Nah, oke, aku tanya. Sebutkan orang yang melihat Tuhan kau menyembuhkan orang sakit. Ya, aku kasih kau data. Nih. Ini orang Kristen kalau diskusi ini seenak bapaknya aja Iya, mengkritisi tunjukkan, kita. Tapi Kak kalau Rifat. giliran diminta balik nggak? Aku minta kau juga tunjukkan satu orang yang pernah melihat Yesus itu menurunkan roti. Sebutkan namanya. Dan dari mana penulis kitab kau bisa tahu kalau dia menurunkan roti? Dia berkata, Allah menurunkan angkatan roti bagi umat Israel, manna pada saat Tuhan perjalanan. kau katanya kan bisa menurunkan roti, bukan mana. Oh iya benar. Mana itu 5 cerita Bani roti Israel. dan Kau 2 nih ikan. agama. Benar. Nah, siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat Oh, dan siapa 5.000 yang orang menceritakan yang melihat. Namanya satu aja. Aku bisa bilang ada 100.000 orang yang melihat aku pacaran dengan Yesus. Percaya kau? Percaya nggak kau kalau aku bilang ada 1.000 orang yang melihat aku bertemu dengan Yesus kemarin? Percaya nggak kau? Kalau kau bisa minta Peristiwanya itu, bukti Rifa, sama aku, terjadi. nggak gini, banyak kali ceritamu peristiwanya terjadi. Tunjukkan satu nama orang yang melihat Yesus menurunkan roti, namanya aja, sehingga orang itu betul-betul melihat Yesus menurunkan roti, sehingga orang tersebut menceritakan kepada penulis kitabmu, sehingga terjadi ada dalam kitabmu. Kalau nggak itu hoax, itu gibah, itu klaim busuk, ya. Aneh kalian. Murid-murid Yesus kok mengatakan Tuhan, tetapi yang ada Siapa hanya 5 muridnya? roti dan 2 Yang mana? ikan. Yang mana? Murid-murid Yang mana? Tunjuk. Yesus. Siapa? Petrus, Namanya siapa? Thomas. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Inilah kalau percaya gibah nih. Ya, nih aku tunjukkan kau data. Tunjukkan sama aku. Kalau aku bisa tunjukkan, sebutkan namanya. Kalau kau bisa nggak? Siapa yang melihat Tuhan kau ketika melakukan kehebatan-kehebatan itu, kemudian mencatatnya menjadi sebuah catatan? Karena kitab kau aja nggak tahu siapa yang penulisnya. Kan lucu kalian. Kitab kau aja nggak tahu siapa penulisnya. Lucu kalian sama Kristen ini loh. Matius 14 ayat 13 Matius sampai 14. 21. Markus 14. 6 ayat Satu-satu. 30. Satu-satu. Matius berapa? Satu-satu. Keluarga Matius Sunda Bali ini. 14 Keluarga Sunda Bali ini. ya. Satu-satu. Nah, kalau aku bisa menceritakan Nabi Muhammad menyembuhkan mata orang lagi sakit nih. Siapa dia? Hubaib bin Fudaik. Hubaib bin Fudaik yang menjelaskan, yang menceritakan. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang menjelaskan, menceritakan kepada penulis kitabmu bahwa Tuhanmu itu pernah melakukan ini, melakukan itu? Jawab. Penulis kitab kau aja kau nggak tahu. Sebentar. Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Sebentar aku lihat dulu. Kita buka. Matius berapa? Matius berapa? 14 ayat 13. Matius 14 nomor 13. Nah, ini kita Sampai bongkar. 21. Sudah aku bilang, Benar. kalian kalau mengkritisi nabiku, aku bongkar ayat kitab kalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini Oke, dia. bentar. Kita baca teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan kuat-kuat ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat di kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tunjuk kepada aku, siapa orang yang tahu persis bahwa hatinya ini tergerak? Siapa ini? Siapa yang tahu kalau hatinya tergerak ini? Kok bisa dia tahu hatinya Yesus tergerak atau enggak tergeraknya? Sebutkan orang yang mengetahui isi hati Tuhanmu ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Sebutkan siapa orang yang menceritakan ini. Jawab. Kalau kau tanya, mukjizat Nabi Muhammad, sebutkan. Dari Hubaib bin Fudaik. Bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Rasulullah dan kedua mata ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Kemudian Nabi bertanya, apa yang telah menimpanya? Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular, lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Kemudian aku melihat dia bisa memasukkan benang pada jarum pada usia 80. Siapa yang berkata itu? Anak dari korban si Hubaib bin Fudaik, itu namanya.
Ya. Dan kisah itu bukan cuma hanya itu. Kisah yang sama dilakukan dialami oleh Zarin. Abu Zarin namanya. Sekarang ketika kau berkata kepadaku, Tuhan kau menyembuhkan orang sakit, siapakah orang yang melihat secara langsung? Kenapa ku tanya? Penulis kitab kau itu tidak jelas. Mau tahu kau siapa penulis kitab kau? Kutunjukkan kau datanya. Ini mau diskusi sama aku. Udah aku bilang, mengkritisi Islam, ku bongkar aib agama kalian. Mengkritisi nabiku, ku bongkar aib Tuhan kalian. Mengkritisi Allah, ku bongkar aib agama kalian keseluruhannya. Sebentar Riba. Tahu, Kan kau tanya tadi kan siapa yang melihat ya? Ayat ini siapa yang ayat melihat? 14 ayat 16. Jadi kita lihat Siapa yang melihat? dulunya. Siapa yang melihat? Jawab. Sebentar. Sebentar. Ya di ayat ini. Di ayat 16 di ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya, Jangan kau bahas, makan dan tadi kok malam pula, kok berubah jadi malam ini. Yang kutanya itu ketika Tuhan kau itu Jadi, memberi makan. mukjizat itu Yang Rifa, memberi makan ada Tuhan kau. saksinya. Tuhan, Dilihat udah siapa semua saksinya? orang. Siapa saksinya kalau gitu? Itu baru tanggung Siapa jawab. yang melihat Tuhan kau yang naik keledai itu siapa yang bilang? Yang lihat Gitu dia pakai mata loh. kepalanya naik keledai Nah, gitu loh. ini murid-murid loh, lihat ini. Siapa namanya? Menjelang Namanya siapa? malam, Siapa murid-muridnya namanya? datang kepadanya. Namanya dan siapa berkata, muridnya Cahyono? Simiun nama Petrus, muridnya. Namanya siapa? Panhot. Simon Petrus, Mana di situ tertulis Simon Petrus? Andreas, Ya, Ini agak ini kau. Yohanes. Udah mulai gila. Udah turun. Orang Jadi gila nggak usah murid-murid ngomong sama aku. melihat Udah kok. malah nyanyi dia. Ditanya, Simon Petrus. Sekalian aja kau bilang Cahyono. Dor. Nyungsep ke bawah. Dan asal kau tahu, aku ada di situ waktu itu. Tahu kau? Ada 5 juta jiwa yang melihat aku waktu itu. Mana datanya? Nggak ada. Sama kayak Tuhanmu, nggak punya data. Ya, aku nggak butuh. Maaf, ini tempat edukasi, bukan tempat kita untuk downgrade ya, untuk aku memperbodoh diriku sendiri. Maaf, kalau kalian ingin melihat hal-hal botol kayak gitu, kalian cari koma lain aja lah. Kenapa? Nggak ada waktuku untuk melayani orang-orang botol ya. Ketika memberikan parameter kepada Al-Quran, kepada Nabi kita, tapi nggak punya parameter, tidak bisa memenuhi parameter itu. Aku tempat orang bertanya, edukasi publik, bukan untuk berbotol-botolan. Kalau lomba botol-botolan mereka menang. Lomba goblok-goblokan mereka menang. Aku kalah. Ya, nggak apa-apa, aku kalah. Kalian bilang Tuhan kalian bisa ini bisa itu, yang lihat siapa? Kalian pula pandai-pandainya mengatakan yang namanya mujizat harus ada saksi. Kutanya yang membuat Tuhan kau begini-begini itu siapa? Karena penulis kitab kalian aja nggak diketahui. Kalau banyaklah sebutkan satu Mom Jili, satu aja namanya. Banyaklah. Kalau gitu aku juga bilang, kemarin waktu aku pergi makan malam sama Tuhan kalian, ada sekitar 1.500.000 orang Ternate yang nonton. Mana datanya? Nggak ada. Siapa namanya? Nggak tahu aku. Kalau cuma klaim aja aku juga bisa lah. Aku cuma, kalau ini jelas namanya disebutkan. Bisa kalian lihat kronologisnya. Siapa si Abu Ya'la ini? Ya nih, Abu Zarin ini siapa? Jelas ada namanya. Ini namanya masuk kategori sejarah. Nama orangnya jelas, sumbernya jelas. Ini dari gibahan kalian. Dari gibahan kalian bawa kepada kami. Nih, Hubaib bin Fudaik. Bapaknya sendiri, Bapak Hubaib bin Fudaik. Ya. Nih. Kalian hadis kami aja tak terlawan sama kitab kalian. Jangankan hadis. Sirah Nabawiyah aja. Nggak bisa kalian menandingi levelnya dengan kitab kalian. Jelas penulisnya. Sirah Nabawiyah siapa penulisnya? Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq. Kitab kalian siapa penulisnya? Nggak tahu. Dari mana itu sumber-sumbernya? Nggak jelas. Yang ada-adanya kalian. Lanjut, bertanya aja kalian. Bertanya aja bagaimana cara memahami Al-Quran. Jangan kalian bandingkan dengan Tuhan kalian. Kubongkar aibnya nanti. Malu kalian nanti ya. Udah aku bilang berkali-kali dari kemarin. Jangan mengkritisi agama kami. Kenapa? Karena ketika kalian kritisi itu hanya membongkar buruk agama kalian. Kalian mengkritisi siapa ya saksinya? Kitab kalian aja nggak tahu siapa penulisnya, nanya pula saksi mata tentang perjalanan Rasul dan Nabiku. Jelas kalau di kami itu nama-namanya kami tahu, bahkan kami tahu dari suku mana dia. Sore, sister. Ya sore. Boleh saya tanggapi? Apa yang mau ditanggapi, brother? Iya.
di dalam Quran Apa ini? ya. Tison ini, Tison. Iya, ya, ya Kang. Oh, kok Kembali ubah lagi nama, ya. Tison. Iya, ya. Saya begini, Ya, Sister. Bibelnya Uni, sebentar. Bibelnya itu Bibel kuno Uni. Di dalamnya itu masih ada istilah Assalamualaikum, wahai Maria, gitu kan. Ini tidak mau pakai LAI ini. Ini punya Bibel sendiri Uni. Ya, saya mau tanggapi boleh ya, Sister. Ya, menurut sudut pandang Sister, ya, siapa Yesus Kristus itu? Yesus itu adalah kalau dalam perspektif Yesus itu cuma ada dalam perjanjian baru, Pak. Dalam perjanjian lama tuh tidak ada Yesus, adanya Yeshua. Dan Yeshua yang dimaksud dalam banyak riwayat kitab yang ditulis oleh yang diklaim sebagai kitab suci oleh orang Yahudi itu anak manusia. Kalau Yesus itu adalah nama Yunani, nama salah lafaz, karena dia bukan Yeshua itu bukan lafaz nama Yunani ya Pak. Istilahnya transliterasi lah dari tokoh yang mana di tokoh itu diceritakan oleh banyak orang, yang ceritanya pun tidak sama persis. Ada yang menceritakan bahwa tokoh ini anak dari Roh Kudus, ada yang mengatakan dia punya Sisilah, ada yang mengatakan dia anak kandung Yusuf, ada yang mengatakan dia anak hasil sperma, ada yang mengatakan bahwa dia ini dari Belzebul, ada yang mengatakan ODGJ, ada yang mengatakan bahwa orang ini terkutuk, ada yang mengatakan bahwa orang ini orang benar, ada yang mengatakan orang ini macam-macam Pak. Banyak kisah yang disampaikan oleh orang-orang yang terangkum dalam kitab yang ditulis oleh Anonymous tersebut tentang tokoh bernama Yesus. Jadi saya pun masih bingung yang mana yang Bapak maksud. Yang mati terkutuk itu yang salib, ya udah itu yang terkutuk itu yang salib. Anak Maria, ya udah yang pernah hilang, yang pernah ya punya Sisilah sampai ke Daud. Gitu Pak, itu Yesus dalam perspektif kitab kalian. Banyak, nggak tahu saya yang mana yang perspektif siapa yang Bapak tanya. Menurut Lukas dengan Matius belum tentu sama. Ya, bisa jadi orangnya sama tapi salah-salah ceritanya. Bisa jadi begitu karena memang cerita kitab kalian tuh tidak sama persis gitu. Begitu, Baik Pak, silakan. ya, kamu Wallahu a'lam bishawab. ternyata tidak tahu ya atau membingungkan ya. Bukan tidak tahu, mau yang mana? Bapak mau yang mana dulu? Banyak nih. Yang terkutuk itu yang salib. Iya. Saya bisa tunjuk. Yang Saya duduk tanya keledai. menurut sudut pandang Sister. Ya, makhluk, Siapa Yesus makhluk. Kristus? Makhluk, manusia. Manusia ya, baik. Kalau menurut sudut pandang Sister manusia, bagaimana dengan Injil Matius 5:17? Dia datang menggenapi kitab para nabi dan Taurat. Siapa gerangan orang ini? Apa yang digenapi? Yang digenapi apa? Nah itu saya tanya, kalau Anda katakan dia manusia, kenapa dia bisa menggenapi kitab para nabi dan Taurat? Saya juga bisa Gimana mengaku itu? menggenapi kitab Taurat. Saya bisa mengaku. Apa yang saya genapi? Perempuan muda ini akan mengandung dan melahirkan anak. Saya tinggal suruh anak saya untuk pijak-pijak kepala ular, Pak. Suatu saat kalau Arum anak saya seorang muda loh. Dulu saya masih muda punya anak, Pak. Ketika nanti anak saya bisa pijak kepala ular ataupun ular-ularan, itu saya bisa memenuhi nubuatan perjanjian lama loh, Pak. Jadi kalau cuma Ini mengaku 10 digenapi dan hukum menggenapi, ini, bentar Sister. dulu. Ini kan Anda bawa doktrin Anda, kan menurut Anda Yesus itu menggenapi. Menurut Anda, menurut orang Yahudi enggak. Realitasnya tidak. Apa yang digenapi Yesus? Coba. Satu yang digenapi Yesus apa? Coba. Tunjuk kepada saya apa yang digenapi Yesus. Perempuan muda ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan memijak kepala ular. Pernah Yesus mijak kepala ular? Jangankan mijak kepala ular, dia aja digeret sama iblis ya. Gimana ini? Ya, dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa anak muda ini, perempuan ini akan melahirkan anak diberi nama Immanuel. Namanya Yesus bukan Immanuel. Emang pernah dipanggil Immanuel? Apa yang digenapi oleh Yesus yang ada dalam kitab perjanjian lama? Apa? Makanya saya tanya apa gitu loh. Kalau ngeklaim saya juga bisa bilang saya memenuhi nubuatan kitab perjanjian lama. Yang mana itu? Perempuan muda ini beranak, anaknya bijak-bijak kepala ular. Tinggal saya telepon besok, Arum, besok fotokan, videokan kamu pijak kepala ular. Kamu nggak takut sama ular kan? Nggak takut anak saya. Pernah kemarin ada tetangga di kampung anak saya itu ada ular, anak saya nggak takut. Tinggal saya videokan, anak saya telah memenuhi nubuatan kitab Kejadian pasal ketiga nomor 12.
Apa kayak gitu? Maka saya tanya, Yesus selama hidup 33 tahun apa yang dipenuhi, nubuatan apa yang dipenuhi? Ya dibully lah, masa enggak pula? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.